Untuk nomor 9 ini. Nomor 9, minggu lalu ada yang masih ingat jawabannya apa? Coba. Konurbanisasi. Conurbation, ini ya. Oke, nah conurbation ini tuh sebetulnya apa sih? Jawabannya adalah yang A. Jadi kalau misalnya untuk tahapan perkembangan kota yang ini ada pendapat lain menurut, bentar ya, namanya tuh siapa sih? Dixiadis. Enggak, namanya itu Dixiadis. Jadi kalau yang ini klasifikasi kotanya itu dia berdasarkan berdasarkan Ibu tulis di sini. Jadi ini menurut Doxiadis. Jadi ada beberapa tahapan perkembangan kota. Tapi di sini entitasnya ya. Nah, Dixiodis ini ada beberapa, lumayan banyak juga mengklasifikasikannya. Ada kurang lebih 12. Dari mulai yang pertama, nomor 1. Nomor 1 ini namanya adalah dwelling group. Nah, kalau dwelling group ini jumlah penduduknya 40. Kemudian nomor 2. Nah, ini jumlah penduduknya 250. Yang ketiga, neighborhood ini 1.500. Kemudian yang keempat ini ada small town. Small town ini 9.000. Yang kelima ini ada town. Ini 50.000. Kemudian yang keenam ada large city. Large city dia penduduknya kurang lebih ada 300.000. Yang ketujuh ada metropolis. Nah, ini kita udah mulai masuk nih, masuk ke soal. Metropolis ini kurang lebih jumlah penduduknya itu ada 2 juta. Kemudian yang ke-8 ini setelah metropolis ini ya. Setelah metropolis itu ada conurbation. Nah, ini langsung ke sini ya. Ada conurbation, ada megalopolis, ada urban region, ada urban continent, sama ecumenopolis. Nah, ini Ibu di sini aja ya. Langsung ya. Nah, jadi setelah metropolis kita langsung ke sini. Ini ngurut ya. Ini tuh udah ngurut, teman-teman. Ini ternyata udah ngurut. Jadi conurbation ini jumlah penduduknya itu kurang lebih ada 14.000. Kok 14.000 sih? 14 juta. Kemudian kalau megalopolis ini ada 100 juta. Urban
itu region ya, berarti dia itu bisa dibilang satu negara gitu ya, region 700 juta kurang lebih. Urban kontinen, kontinen itu benua, dan kontinen ini sudah berapa nih? 5 miliar. Kontinen bayangin dong, pasti dia jumlah penduduknya akan lebih banyak. Dan yang terakhir ini Ecumenopolis. Ecumenopolis ini dia sudah satu dunia. Jadi ini tuh udah paling akhir, ini ada 30 miliar. Ini mah satu dunia kan ya kalau yang terakhir. Nah, jadi di sini ada 12, kurang lebih ada 12 klasifikasi menurut si Doxiadis ini. Ini dia mengklasifikasikannya itu berdasarkan jumlah. Ini dia katanya tahapan perkembangan kota yang paling dekat di Indonesia setelah metropolis adalah terbentuknya wilayah kekotaan antara Bandung dan Jakarta. Yaitu, nah di sini kan jawabannya conurbation. Kenapa conurbation? Kalau misalnya Bandung dan Jakarta bersatu gitu, selain dari ciri kekotaannya dia akan menyatu, seperti yang Ibu bilang minggu lalu ya, jadi nanti dari Bandung tuh nyambung gitu. Jadi nggak ngerasa ada gap dari Bandung ke Jakarta. Semuanya ada ciri kekotaan. Nah, selain itu dilihat dari jumlah penduduknya pun, Jakarta sekarang berapa sih jumlah penduduknya? Sensus terakhir tuh 33 juta kayaknya, Bu. Benar. 10 enggak sih? 10, Jakarta doang gitu. atau Jakarta metropolitan, Bu? Jakarta 10 enggak sih? Iya. Saya kira metropolitannya, Bu. Metropolitannya 33 juta. Hah? Ibu kaget nih. Jadi kalau misalnya si Jakarta itu kurang lebih kan ada 11 jutaan. Nah, ditambah dengan Bandung. Bandung itu kalau nggak salah, Ibu juga nggak hafal sih pastinya ya. Tapi kurang lebih itu 2,5, dia jumlahnya itu kurang lebih hampir di 14 juta. Nah, makanya jawabannya adalah conurbation ya. Setelah metropolis ini conurbation. Teman-teman, jadi ini ngurut ya. Ini nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ini yang paling akhir, yang paling besar. Ini mah satu dunia. Urban kontinen itu benua, ini region itu bisa dibilang dia satu negara lah ya. Nah, ini lebih lengkapnya untuk nomor 9 ya. Oke, nomor 10, kayaknya nomor 10 juga asa udah dijawab nggak sih? Lihat soalnya, penggunaan lahan kota yang berawal dari berbagai macam kegiatan merupakan teori kan ada konsentrik, sektoral, dan inti berganda. Di sini yang dijadikan, kenapa ini sensitif banget, Ibu belum nyoret, udah kecoret-coret sih. Di sini ya, yang dijadikan sebagai poinnya itu adalah berbagai macam kegiatan. Berarti nanti pusatnya itu enggak hanya satu. Makanya jawabannya adalah, kayaknya ini Ibu udah jawab deh minggu lalu. Ada yang masih ingat ini jawabannya apa? Konsentrik, sektoral, pusat kegiatan ganda, pusat pertumbuhan, atau tempat sentral. Sektoral, Bu. Berbagai macam kegiatan. Jadi nanti pusatnya enggak hanya satu. Yang C, Bu. Yang mana? C. C, betul. Ganda. Ini kayaknya minggu lalu Ibu udah deh. Kalau nggak salah ya. Ini jawabannya C. Gitu. Oke. Nomor
11. Kenapa pennya? Oke, nomor 11 kita lihat soalnya. Bentuk desa di daerah pegunungan berasal dari satu keturunan. Jadi biasanya di daerah situ, jadi ada kakek neneknya, ada bibi, ada om, paman, uak, siapa pokoknya pada ngumpul di situ. Dan biasanya ada di daerah pegunungan karena daerah pegunungan apa ya, si topografinya itu kasar, jadi nggak bisa di mana aja dia buat pemukiman, pastinya dia akan ambil di daerah yang datar, daerah yang landai. Kemudian di situ ngumpul satu masih saudaraan semua. Nah, biasanya itu desa apa? Kalau seperti itu. Jadi bentuk desa di daerah pegunungan berasal dari satu keturunan. Pola pemukiman di daerah itu adalah apakah yang terpusat, linier, tertentu, atau radial. Ini sebetulnya kita bisa langsung eliminasi. Eliminasi yang mana? Linier sama memanjang. Kenapa? Karena ini sama aja. Ini sama aja ya. Kalau linier atau memanjang, dia biasanya bukan di daerah pegunungan. Biasanya itu dia akan mengikuti jalan, sungai, atau apa ya, rel bisa, atau garis pantai juga bisa. Nah, B dan C kita eliminasi. Sekarang tinggal terpusat, mengelilingi fasilitas tertentu, atau radial, menyebar. Yang mana kira-kira jawabannya? Kalau misalnya daerah tersebut itu pegunungan, kemudian dia itu berasal dari satu keturunan. Jadi ya udah tuh setetanggaan tuh pokoknya dia dari kakek neneknya semuanya keluarganya itu biasanya ada ngumpul di situ. Jawabannya apa? Terpusat bukan, Bu? Terpusat, betul ya. Karena biasanya ya udah pada ngumpul gitu. Ngumpul di satu wilayah yang landai, kemudian dia memang satu keturunan, satu keluarga pada ngumpul di situ ya. Ini desa terpusat. Oke, kemudian nomor 12. Nomor 12, kita lihat di sini ada 5 ciri desa. Yang pertama, penduduknya itu homogen. Homogen ini berarti cenderung seragam ya. Ini seragam. Kemudian masih terikat oleh kebiasaan adat. Nah, tingkat pendidikannya masih rendah, produktivitas tanahnya juga untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Jadi ekonominya itu ya udah cuma buat memenuhi kebutuhan sendiri aja, belum bisa kayak supply untuk daerah lain gitu. Jadi kayak misalnya dia jual si hasil pertaniannya untuk memenuhi kehidupan daerah lain gitu, belum. Jadi masih fokus untuk daerahnya sendiri kalau yang ini. Nah, dari kelima pernyataan tersebut, desa sesuai ciri di atas adalah desa apa? Ada berapa? Ada 3. Masih ingat? Apa aja? Swadaya. Swadaya, swakarya, swasembada. Betul. Sekarang ada apa, Taufik? Alhamdulillah. Swadaya, swakarya. Nah, kalau misalnya melihat dari 5 ciri di atas, kira-kira ini yang mana?
Swadaya, swakarya, atau swasembada? Swakarya, Bu. Swadaya, Bu. Swadaya. Swadaya. Ayo, yang mana homogen masih terikat oleh kebiasaan adat, pendidikannya masih rendah, produktivitasnya masih rendah, kemudian ekonominya dia hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Swadaya, swakarya, swasembada. Yang paling salah itu, yang paling nggak mungkin adalah yang Swasembada nggak mungkin. swasembada enggak. Swakarya. Tradisional bukan sih, Bu. Bukan. Swadaya, Bu. Swadaya. Swadaya. Oke, jawabannya. Ini kenapa sih Jipen Ibu tuh belum nulis udah kecoret-coret? Nah, ini adalah desa karena dia nih apalagi dia tuh adat istiadatnya masih mengikat, ininya semuanya masih rendah, dia masih yang swadaya. Kalau swakarya ini bisa dibilang sudah mulai transisi ya. Dia ada yang swadaya ini masih ada tapi tidak terlalu mengikat. Kemudian kayak misalnya pendidikan, kemudian sarana prasarananya itu sudah sedikit lebih baik daripada yang swadaya. Kalau banget ya, yang betul contohnya aja kan kayak Baduy yang kayak gitu-gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Kalau kalian itu ya ini suka pada diisi di rumah nggak sih? Misalnya, aduh aku gabut nih, aku mau ngisi ini aja deh, mau ngisi kaji latih SSC gitu. Ada yang udah ngisi atau Tergantung mood, Ibu. Kalau lagi mood. Saya tergantung jujur aja sih, Bu. King itu loh, Bu. Tahu kan? yang soal-soal? Ya, soal-soal saya mau ngabisin itu dulu. Gitu. Saya kan buku Oh, yang di sini kan pasti dibahas di les, jadi enak sekali dibahas gitu aja gitu. nggak ada yang mencoba untuk ngisi dulu gitu di rumah. Paling Ini saya cewek coba kan lemah gitu kan, Bu. kalau cewek-cewek nih biasanya cewek-cewek suka rajin. Anissa, Mutia, Rahmi, Syaima, suka Najma itu dapat dapat buku cetaknya atau dapat soft file-nya kalau Najma? Siap, Bu. Dapat buku cetaknya atau hanya soft file? Cetaknya ada. Oke. Teman-teman ini nyoba-nyoba di rumah gitu ngerjain. Cewek-cewek nggak ada sama sekali yang udah nyoba ngisi soal. Coba deh, Bu, mulai minggu depan, Bu. Kan mulai minggu depan udah mulai santai, Bu. Udah mulai nggak Oke. upas. Agak digeber ya teman. Selanjutnya 13 ini kita lihat di sini ada 3 pernyataan. Yang pertama, penggunaan lahan kota mengikuti jalan. Oke, kemudian yang distrik bermaksud untuk memudahkan mereka apabila bepergian. Nah, pernyataan di atas merupakan penggunaan bentuk lahan kota secara apa? Konsentris, sektoral, inti berganda, linier, atau random. Ibu Linier bukan, Bu? Nggak tahu sih, Bu. Mungkin lah, Bu. Random mungkin. ini baru aja sama Ibu mau dieliminasi. Bentar. Ya. Mungkin Inti berganda juga nggak bisa nulis. Oke ya. Inti berganda nggak mungkin. Kenapa? Soalnya kan ya kayak ada confusing
Yang penggunaan lahan kotanya mengikuti jalan. Berarti Coba. linear, Bu. Pengembangan dari sentral. Kalau ini bermaksud untuk memudahkan mereka apabila bepergian. Sebenarnya kalau linear ini tuh ada nggak sih di desa nggak sih? Iya. Oke, udah kita eliminasi 3. Tinggal 2. Masih ingat konsentris itu kayak gimana? Dia lah. Industri dikelilingi sama kelas yang lingkaran bulat-bulat semua. Oke. Iya. Apa Ibu liatin gambarnya? Dari 3 pernyataan tersebut, apakah yang sektoral? Kalau menurut saya sektoral deh. Apa? Kalau pakai yang sistem sektoral itu kan yang mudah ke CBD itu dia kan kelas tinggi kan yang paling luas. Iya. Otomatis ketika dia mau ke CBD itu dia nggak ada akses yang menengah, terus industri dijangkau oleh semua konsentris gitu karena semuanya terhubung ke CBD. Jawabannya betul. Gambar nih kalian. Semoga dapat gambarnya. Mana ya? Ngarang banget ya. Bukan ngarang sih, Ibu asal ambil dulu ya, nggak apa-apa, asal kalian bisa ngeliat. Nah, jadi teman-teman, kan kita konsentris CBD dulu ya. Konsentris ini kan dia cenderung ya udah CBD. Ini zona 2, ini zona 3, zona 4, ini zona 5. Nah, beda dengan yang itu dia sama-sama CBD. 2, dia ada akses juga ke sini. Akses juga ke CBD. Ini juga zona 3. Zona 4 juga sama. Ya enggak. Zona 4 tuh kayak susah kalau mau ke CBD kalau di sini. Karena kayak ke blok aja sama. Itu enggak ya. Dia itu bisa mengikuti jalan dan memudahkan juga sih memang untuk bepergiannya. Nomor 3 juga sama. Jadi ini relatif lebih ini ya. Lebih fleksibel gitu ya. Jawabannya tadi adalah yang sektoral. Betul. Sip. Sentrisme dia yang bulat yang seperti ini sebetulnya intinya hampir sama sih sama konsentris, cuma beda ininya aja. Intinya mah sama. Yang pertama itu CBD dua-duanya. Pokoknya kemudian disusul dengan nanti ada pemukiman itu semakin keluar pemukimannya akan makin dekat dengan CBD, biasanya pemukimannya itu dari kelas yang rendah, menengah ke yang paling luar itu yang paling kelas yang tinggi gitu. Nah, kalau inti ganda ini sesuai dengan namanya intinya nanti ada 2. Ada ini CBD-nya, kemudian ada juga di sini, di luar dari si ini tuh ada pusat lain gitu kalau inti ganda ini ya. Jadi CBD-nya enggak hanya 1. Nomor 13 betul jawabannya. Sip, terima kasih Taufik. Oke. Lanjut nomor 14.
Ya. Oke. Nomor 14 kita lihat soalnya. Kita ketemu lagi sama soal yang seperti ini ya. Mudah-mudahan ini nggak bikin Soal yang kontroversi. sering dipakai itu. Mudah-mudahan nggak bikin kontroversi ya sekarang. Kita lihat soal nomor 14. Lapangan pekerjaan yang ada di kota Salah, Bu. merupakan faktor pendorong terjadinya urbanisasi. Ini betul atau salah? Salah. Kenapa salah? Pendorong tuh pasti dari desa. Betul sekali. Jadi kalau misal teman-teman dilihatnya di sini, kalau mau ini lagi, ditelaah lagi, di sini yang dibilangnya itu adalah faktor pendorong. Kalau pendorong itu tuh berarti dari daerah asal ya. Kalau faktor penarik itu tuh yang penariknya itu berarti dari daerah tujuan. Jadi kalau faktor pendorong itu dari desa, ini biasanya dari daerah asal. Atau kalau urbanisasi berarti asalnya dari desa. Nah, faktor pendorong urbanisasi apa salah satunya? Sebutin sih ya. Apa ya? Faktor pendorong itu misalnya pekerjaan di desa itu enggak terlalu banyak gitu ya. Bentar. Kenapa ini Gpen-nya? Oke. Jadi kalau faktor pendorong itu misalnya, aduh kenapa sih pada nyoret-nyoret gini? Misalnya di desa terbatas gitu ya. Terus pokoknya jadi kayak hidup lebih layak seperti itulah ya kalau faktor pendidik ini datangnya dari kota. Ini dari yang ditujunya. Berarti kalau urbanisasi ini dia kota. Salah satunya adalah kalau dianya kompeten, modal nekat aja sih sama-sama aja sebetulnya ya. Nanti akan susah juga gak bawa keahlian gitu ya. Lapangan pekerjaan beragam dan lain-lain gitu. Jadi di sini pernyataan yang atasnya itu salah. Kenapa salah? Karena bukan faktor pendorong, tapi harusnya kalau dari kota itu faktor penarik. Ya, oke. Sebab yang bawahnya kita lihat pekerjaan yang paling banyak dimasuki oleh tenaga salah. Berarti kalau sektor informal itu bukan yang formal, bukan yang kayak kantoran gitu ya. Informal itu berarti ya apa ya yang
bukan di kantor, bukan yang kayak yang pegawai karyawan yang resmi gitu, tapi informal itu Bener sih, Bu. Hah? Bener sih. Betul ya, yang ininya Betul. betul. Jadi kalau betul salah, Salah jawabannya betul, Bu. ada Salah betul. salah betul, jawabannya adalah Yang C. no. D, Bu, D, Bu, D, Bu. D, 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 D. Kalau C itu salah betul. Ini Betul kalau salah, Bu. Betul kalau salah. C ini salah betul. Oh, ya. Oke. Kita daripada menentukan ini berhubungan atau enggak gitu ya. Aduh, itu agak-agak pusing. Oke, lanjut. Next, nomor 15. Nomor 15. Oh, nomor 15. Ibu nggak tahu nih kalau kelas 12 yang sekarang IPS udah dapat materi tol laut nggak? Tol laut ini tuh apa? Laut ya, Bu. Itu kan Babnya apa? kebijakan kalau bersandar di pelabuhan tuh nggak harus bayar pajak itu nggak sih, Bu? Ibu bilang tol laut. Berarti Coba. ya lautnya bebas hambatan gitu aja, Bu. Lautnya bebas hambatan, terus ada Jadi jalan kayak, gitu di tapi kalau mikirnya saya kayak, seumpama ya kapal dagang dari Jawa kalau atau biaya tambahan lain-lainnya gitu, Bu. Kayak mungkin biaya administrasi doang atau apa gitu. Kalau Coba. mikirnya kayak gitu. Tapi gitu. Ibu pengen bilang tol laut, apa yang kalian ada siapa ya? Ray Faza. Your mind ketika ibu bilang tol laut, apakah kalian berpikir kalau misalnya oh tol laut berarti nanti di lautnya itu kayak ada jalan tol seperti itu? Apakah seperti itu? Adalah jalur pelayaran bebas. Dibuat di atas laut, terus nanti ada jalan, nanti Bukan ada maksud hambatan. Jadi bukan berarti ada jalan tol. Nggak mungkin. Ya Allah, itu nanti gimana buatnya kalau misalnya jadi nggak seperti itu. Jadi kalau misalnya tol laut itu transportasi di lautnya itu lebih ini dan nantinya itu akan lebih sebentar ya. Jadi, misalnya dari Jawa ini mau ke mana gitu ya, itu tuh kayak harus gitu. Nah, jadi nanti kalau poros maritim ya, itu agak lebih mudah kan. Ini sebetulnya materinya dapat nggak ya di kelas 11 kemarin? Jadi Indonesia dikenal sebagai ya nggak sih? Nah, jadi apalagi Indonesia itu negara karena Indonesia dari mindset kita sebagai pemisah antar pulau. Laut ini Nyatu. sebagai betul
ya, bukan sebagai pemisahnya. Jadi transportasi laut ini juga cukup penting. Ini tuh dimulai lama Jokowi periode 1 gitu kalau nggak salah. Kan isi tol laut ini, jadi nanti dia mau kemana gitu, nggak usah yang ribet harus ke sini. Nanti daerah asalnya itu harus disiapkan ini pelabuhan, berarti pelabuhan untuk bersandarnya itu lebih layak. Bisa langsung ke sini. Terus sih bahkan ke Papua. Harapkan dari bisa akhirnya akan mau itu manusia atau barang itu soalnya indeks konektivitas. Indeks konektivitas itu apa sih? Perbandingan antara kota. Nah, jadi tasnya itu besar biasanya ya. Iya, Bu. Semakin banyak berarti semakin tinggi, semakin nanti indeks konektivitasnya juga semakin ketika sudah ada tol perbesar indeks betul atau salah? Nih, apakah dia bisa memperbesar indeks konektivitas? Di Jawa susah banget gitu ya. Misalnya ini nih, ini dari dia tuh mau ke sini, dia kan bisa langsung itu jalurnya, udah ada jalurnya ya. Nah jadi betul si tol laut ini dia salah. Jadi nanti semakin banyak daerah yang itu dengan adanya tol laut ini ya. Kemudian yang bawah konektivitas mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah pada suatu kawasan. Betul atau salah? Semakin banyak ini ya, semakin lintas ke situ, semakin gampang perekonomiannya bisa tumbuh. Nah, sekarang A atau B berhubungan. Kayaknya ini mah kelihatan deh. Implementasi indeks konektivitas. Betul. Sebab besarnya indeks konektivitas pada suatu kawasan. Berhubungan. Pernyataan yang bawah itu coba Oh iya, bentar, Bu. Telah lagi. Implementasi tol laut di kawasan Indonesia dapat sebab besarnya pertumbuhan ekonomi daerah pada suatu kawasan. Yang bawah ini tuh bukan sebabnya ya, kelihatan ya? Contohnya, Bu. Ini mah dua pernyataan. Betul. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Next, nomor 16. Nomor 16 ini kayaknya sih sebenarnya ini nggak ada hubungan. Kayaknya banjir. Oke, nomor 16. Nomor 16 ini agak keluar
out of topic deh Tapi kayaknya. bener sih Bu, masuk aja sih Bu. Tapi ya Kan masuk udahlah, itu pada kita masuk ya. Untuk mengurangi resiko banjir. Risiko atau resiko? Ini udah pelajaran bahasa Indonesia nih. ya risiko. Resiko atau risiko sih yang betul? Resiko. KBBI pusing. Oke, usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi resiko banjir di wilayah kota sepanjang batas aliran sungai. Bisa kita headline garis bawahinya itu mau mengurangi resiko banjir. Kotanya itu di mana? Daerahnya? Nih, sepanjang kotanya itu di sepanjang aliran sungai. Nah, kira-kira kalau kotanya di sepanjang aliran sungai, apa yang bisa teras-teras dan guludan? Teras-teras tahu? Kan Bu. Iya, yang kayak gitu. Mengurangi banjir di daerah. Enggak. Teras-teras ini dan guludan ini biasa ke erosi di sawah yang ada di daerah pegunungan. Ini mah bukan. Penghijauan. Dan penghijauan sebetulnya ya iya sih ya. Tapi kalau penghijauan itu kayaknya nggak spesifik terlalu ya. umum. Penghijauan bisa. Kita harus regulasi. Tapi kalau spesifiknya di aliran sungai ini enggak. Pelurusan dilurusin dia. Ini enggak. Kanal dan tanggul, sumur resapan dan enggak Bu, berarti yang salah. Oke. Nah, udah nih kontroversi lagi nih. Ibu sendiri tuh kayak dan Dek kayak nggak dapet. Saya lebih gede sih Bu. Pas banget gitu. Bu, saya Bendungan dan biopori, kanal dan tanggul. Kalau biopori menurut saya biopori itu banyak di kalau bendungan pasti ada bedanya gitu Bu. Ada bedanya bendungan, bendung sama waduk. Nah, bendung dia itu di daerah kayak daerah-daerah mata air gitu loh Bu. Kayak daerah penduduknya. Karena kalau dibangun di daerah yang banyak penduduknya gitu, tata pemukiman di sekitarnya gitu. Makanya bendungan Jatiluhur ya Bu di Jawa Barat tuh. Itu makanya itu kan dia kayak lebih fleksibel lah gitu dibandingin sama bendungan gitu. Oke, kalian pernah dengar ada kalau di Jakarta itu apa sih banjir kanal barat yang kayak gitu-gitu ya? Enggak. Oke, sip. Yang sip, terima kasih. Tahu. Selanjut. Aduh, ini 4. Kita agak digeber lah. Oke. Nomor 17. Ciri wilayah desa itu adalah main land ratio-nya itu cukup besar. Hal ini menunjukkan, oke, sebelum kita jawab, Ibu pengen tahu dulu, apa yang dimaksud
man-land ratio. Jadi di sini man ini tuh siapa? Manusia dengan land. Land itu berarti dia wilayahnya ya. Perbandingan antara atau penduduknya ya dengan lahan. Bandingannya itu cukup besar, maka lahannya mah ada berapa, penduduknya cuma ada berapa gitu. Kan? Apakah kepadatan penduduk desa berpotensi tinggi, keterkaitan lahan tinggi, lapangan kerja pada sektor agraris. Sebenarnya ya ciri-ciri desa. Tapi kalau ini yang mana? Manusia dan lahannya itu cukup besar. Oh, ternyata penduduknya land ratio itu berarti manusianya dibagi. Berarti Gimana? otomatis logikanya kalau penduduk dikit, berarti kan rasionya Jumlah penduduk per luas wilayah. ya, Mas Bila. Jadinya kayak kepadatan dong, Bu. That's Berarti lahannya itu rendah dong, Bu. Kayak gini sih, lebih ke perbandingan apa ya antara si luas jomplang banget gitu. Jumlah penduduknya itu berapa? Jadi kayak si angkanya tuh jomplang. Apa ya? Gimana ya? Jadi kalau misalnya si man-land ratio ini, kalau misalnya apa itu ada berapa? Nah, jadi kalau man-land ratio dengan per luas wilayah. Kepemilikan tanah. Kenapa kepemilikan tanah? Dia yang punyanya satu juragan tanah. Kalau juragan gitu gimana? Enggak, ini tuh sebetulnya semuanya tuh ciri-ciri desa, tapi kalau yang berhubungan dengan man-land ratio, perbandingan antara luas wilayah kepada penduduk di desa itu mah ada berapa hektar. Beda dengan di kota. Kalau di kota itu justru tapi penduduknya banyak gitu. Oke, nomor 18. Aduh, ini sebentar lagi bel nih, udah 4:45. Secara kualitatif itu yang di Indonesia itu yang mana? Eopolis, polis. Secara kotanya, kalau dia masih desa yang menuju ke kota, tapi masih kalau metro dia udah industri, mega ini gabungan antara metropolis. Kalau Tirano ini yang menuju kehancuran. Aduh, jangan sampai yang ini mah ya. Jadi Polis, kalau Bu.
Iya, betul. Kalian di Indonesia itu kebanyakan tuh masih polis. Karena kita kotanya tuh kayaknya masih agraris ya. Oke. Ya, gimana dong? Berapa soal lagi nih? 1, 2, 3, 4 soal lagi, teman-teman. Ibu langsung di sininya aja deh. Oke, nomor 19. Faktor sentripetal. Sentripetal ini apa sih? Pendorong atau penarik? Sentripetal. Pendorong Pendorong. Bu. atau penarik. Ini faktor, Ibu nggak bisa nulis. Bisa nggak? Pendorong, Bu, harusnya. Kayaknya. Iya, betul. Jadi kalau sentripetal ini dia faktor pendorong urbanisasi. Berarti kalau faktor pendorong itu dia asalnya dari desa ya. Kalau faktor pendorong itu dari desa. Mana kira-kira dari kelima Gemenskap. option ini yang dari desa? Gemenskap, Bu. Betul, Gemenskap. Walaupun sebetulnya sih si Gemenskap ini tuh kayaknya enggak jadi faktor pendorong juga sih. Tapi ini dari desa. Kayaknya ini yang paling memungkinkan jawabannya ya. Aduh, sorry ya teman-teman. Ini kok Ibu nggak bisa ini. Aman, Bu. Nggak apa-apa ya, nggak ditulis ya. Nggak apa-apa. Oke, nomor 19 jawabannya C. 20. Zona interaksi desa kota kalau di komuter itu, kalau komuter atau zona penglaju itu di suburban. Ini kayaknya kemarin ada, pernah ya? Ada soal ini juga ya? Ada di suburban kalian. Ya, oh iya betul, kalian bisa lihat suburban itu contohnya kalau di Jakarta ada Bogor, Tangerang, Depok, Bekasi di suburban ya. Catatannya ada juga di buku kalian ini tuh yang suburban, urban repring, pokoknya kayak gitu-gitu ya, ada di zona interaksi desa kota menurut Bintarto. 17. Loh kok ke 17 lagi? Oke, 17. Masyarakat kota dengan tingkat heterogenitas sosial yang tinggi menimbulkan adanya segregasi keuangan. Pernyataan ini terkait konsep geografi yang mana? Segregasi itu jadi apa? Ada kelompok-kelompoknya ya? Ya. Jadi di kelompok-kelompokan. Kalau kelompok-kelompokan, kalau kalian aglomerasi, betul. Kalau kalian ingat konsep itu ada 10. Nanti kita belajar ya. Nanti minggu depan Ibu bahas lebih detailnya ini. Jadi kalau di geografi itu ada pendekatan, ada prinsip, dan ada konsep. Pendekatan itu ada 3. Psikologi. Pendekatan. Pendekatan ya, Bu. Pendekatan, saya lupa. Pendekatan spasial. Spasial ya, ke ruangan. Ekologi. Dan kewilayahan. Oke. Kalau yang prinsipnya ada 4. Distribusi. Korologi. Deskripsi, interrelasi. Kalau konsep ada 10. Nah, ini salah 5-nya ada di sini nih ya. Yang paling tepat adalah aglomerasi. Nanti Ibu bahas satu-satunya minggu depan ya. Kita jawabannya dulu ini B. Terakhir yang 18, interaksi kota dengan desa membentuk suburban merupakan tipe perkembangan kota yang mana? Itu, Bu. Concentric development bukan, Bu? Betul, concentric development. Kalau concentric itu yang gimana? Yang bulat-bulat. Iya, yang bulat-bulat semua ya. Oke. Sip, kita nanti akan bahas lebih detailnya nomor 19 sampai 18 lagi. 19, 20, 21, 22 ya harusnya ya. Ya, Bu. Nomor 4 soal terakhir ini minggu depan. Oke. Karena waktunya sudah habis, jadi untuk hari ini Ibu cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nanti hari Sabtu seperti biasa ada KTW, Ibu share jadwalnya di grup ya. Kalian sehat-sehat terus ya teman-teman. Semangat untuk yang lagi PAS. Katanya ada rumor kalau misalnya Disdik Jabar meniadakan libur
Saya tetap libur, Bu, karena saya swasta, Bu. Oh iya. Jadi Iya. katanya liburnya nggak ada. Jadi kalian tetap belajar. BTW, Bu, Tapi SNMPTN udah ada informasi loh, Bu. oh gitu. Mau saya share nggak, Bu? Boleh. Nanti ini ya, nanti share-share ya Taufik ya. Ya, Bu. Oke, selamat sore Taufik, Anissa, Makasih, Nabila, Bu. Agustino, Makasih, Anissa Bu. Labibah, Arya, Ray, Mutia, Najwa, Rahmi, Rifki, dan Saima. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.